Ya Mas. Sudah lewat 11 mungkin sekitar menit. Oke, ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua selalu sehat dan excited dengan ilmu perilaku dan tentunya juga dengan aplikasinya. Nah, pagi ini saya akan memperkenalkan sisi lain dari aplikasi ilmu perilaku, terutama di dalam penerapannya untuk mendesain treatment atau mendesain kolateral, mendesain sesuatu yang akan kita gunakan untuk membantu proses perubahan perilaku, proses perubahan perilaku. Nah, kita akan mulai dengan main-main saja dulu. Saya minta nanti karena suaranya sangat kecil terdengar di sini, nanti saya minta tolong Mas Dimas, Mas Luri untuk menyambungkan suaranya juga. Saya akan tunjukkan sesuatu, saya mohon nanti ibu-ibu, bapak-bapak menyampaikan apa yang ada di kepala, apa yang muncul di pikiran ibu-ibu, bapak-bapak pertama kali. Sudah siap? Ya. Oke. Apa yang ada di kepala ibu-ibu, bapak-bapak semua? Saya kurang begitu mendengar, Mas Dimas, bisa dibantu di Pak Ari, saya mencoba menjawab, mewakili teman-teman juga mungkin. Tulisannya Humas Jatim is good, warnanya hijau, tapi tulisannya separuh, tidak lengkap, belum betul. Makasih. Jadi Humas Jatim is good ya, tetapi separuh begitu ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, jadi tadi diwakili ya. Apa yang ada di kepala adalah Humas Jatim is good. Kita lihat. Ternyata apa yang kita asumsikan sebagai Humas Jatim is good belum tentu Humas Jatim is good. Nah, ini salah satu perilaku manusia tidak bisa melihat cerita yang tidak komplit. Berdasarkan apapun informasi yang tersedia, apakah itu komplit atau tidak, manusia secara otomatis akan membangun ceritanya sendiri berdasarkan apa yang mereka merasa familiar, berdasarkan hipotesa sendiri, berdasarkan asumsi-asumsi sendiri. Nah, jangan sampai nantinya kita juga memberikan informasi yang akan membuat orang menyimpulkan dengan salah atau mengambil asumsi dengan salah. Nah, berikutnya tolong sampaikan apa yang dilihat oleh ibu-ibu, bapak-bapak yang pertama kali atau perhatiannya kemana? Mas Luri, Mas Dimas bisa dibantu untuk ditanyakan masing-masing ya, perhatian pandangannya kemana atau perhatiannya kemana? Ya, saya Yeni, Pak Ahmad. Saya melihat halaman yang kotor, kurang rapi, kurang tertata ya maksud saya, padahal dia pemarket seperti itu. Mas Dimas bisa diulang dekat dengan laptopnya, Mas. Biar saya bisa menangkap apa yang disampaikan. Tolong diulangkan saja apa yang disampaikan itu tadi, Mas Dimas. Atau Mas Luri. Ya, jadi melihat market tapi halamannya kotor. Halamannya
Oke, Iya, oke. Yang pertama dilihat apa? Tulisannya farm market. bukan halamannya. Halamannya. Oke, halamannya. Oke, silakan yang lain. Yang lain. Oke, ada itu Mas yang satu melihat rumah yang terbakar. Ada yang lain, silakan. Pertama saya lihat rumah kebakaran. Oke, yang pertama dilihat adalah rumah yang kebakaran. Bagaimana dengan yang lain? Ada yang belum? Ibu-ibu kebingungan. Untuk yang Bagaimana? pertama saya lihat adalah formatnya, kemudian rumah yang kebakaran. Mas Luri bisa diulang, saya tidak mendengar dengan jelas yang disampaikan. Agak terlalu jauh saya. Yang pertama farm market, kemudian rumah kebakaran. Sebentar, saya boleh diulang lagi yang pertama dilihat apa? Farm market, kemudian rumah kebakaran. Oke, ya ini salah satu contoh saja bahwa kita melihat hal yang sama, tetapi masing-masing orang itu akan memberikan fokus perhatiannya pada hal yang berbeda. Kalau mereka dibiarkan memilih mana yang menarik perhatian mereka. Nah ini juga menjadi salah satu cue nantinya yang akan kita pelajari bagaimana supaya kalau misalnya kita membuat poster, maka perhatian orang itu terarahkan. Sehingga misalkan 10 orang melihat poster tadi, mereka akan mengikuti arahan yang sama. Jadi tidak random, ada 10 orang, masing-masing punya perhatian yang berbeda-beda. Kenapa? Karena pada dasarnya masing-masing dari kita ini sudah mempunyai mental model, sudah mempunyai belief, sudah mempunyai certain assumptions berdasarkan kebiasaan-kebiasaan kita, berdasarkan apa yang kita anggap penting dan lain sebagainya. Nah, apa yang ada di dalam kepala kita, ini kita gunakan sebagai lensa untuk melihat dunia, untuk memahami dunia, dan untuk memaknai dunia. Dalam proses aplikasi ilmu perilaku, kalau misalnya kita menggunakan dasar-dasar ilmu perilaku tadi untuk poster, untuk signage ya, atau penunjuk arah misalnya, bagaimana caranya supaya kita bisa membantu orang-orang untuk tidak secara otomatis menggunakan lensa-lensa atau mental model yang ada di dalam kepalanya untuk memaknai, untuk memahami informasi yang kita berikan, tetapi kita bantu supaya mereka mendapatkan pemahaman yang benar dan sama. Ya, ada konsistensi dari satu orang ke orang yang lainnya. Nah, ini yang akan kita lihat. Bagaimana caranya supaya, karena saya dengar dari Mas Buri dan Mas Dimas bahwa ibu-ibu, bapak-bapak nanti akan banyak memilih menggunakan poster misalnya untuk menjadi alat membantu orang melakukan perubahan perilaku ya, di sini. Kenapa seperti itu? Karena secara psikologis apa yang kita anggap sebagai hal yang penting, apa yang kita percayai, ini akan mempengaruhi cara kita mempersepsikan dunia di sekitar kita, cara kita merumuskan apa yang mau kita capai, dan juga akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Tadi saya sudah dikenalkan Mas Luri, role saya sebetulnya adalah sebagai strategic advisor di Nudge Plus, dan untuk aplikasi ilmu perilaku di berbagai hal, terutama di bisnis misalnya, untuk conflict resolutions, untuk leadership, untuk negosiasi misalnya, ataupun juga untuk strategic engagement. Nah, saya banyak membantu perusahaan-perusahaan dan juga institusi pemerintah untuk mengaplikasikan dasar-dasar ilmu perilaku itu tadi dalam dunia sehari-hari. Nah, kalau kemudian kita hubungkan dengan prinsip-prinsip komunikasi publik, ada 3 hal yang secara sederhana ini biasanya saya pakai, yang bisa disebut sebagai 3C dalam bahasa Inggris atau 3K dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, proses komunikasi tadi, apakah langsung atau tidak langsung, dan nanti kita akan menggunakan komunikasi tidak langsung karena menggunakan poster misalnya. Yang pertama adalah prinsip koneksi. Apakah kita bisa dalam proses tadi membangun hubungan emosi? Ya, hubungan emosi, bukan hubungan
berdasarkan atasan bawahan, bukan hubungan transaksional misalnya, tetapi sebetulnya koneksinya ini yang diperlukan adalah koneksi emosi yang menyampaikan empati dan memunculkan rasa kebersamaan bahwa antara apa yang dituangkan di dalam bahan komunikasinya tadi dengan orang yang menerima ini merasa berada di dalam satu dunia yang sama. Kemudian prinsip yang kedua adalah clarity atau kejelasan. Nah, kejelasan ini bagaimana kita bisa memberikan informasi yang tidak ambigu. Ya, sama seperti tadi ya, misalnya pada saat contoh ada gambar dengan farm market, ada pembakaran dan sebagainya. Kita nggak jelas ini yang penting yang mana, yang fokus yang mana nih. Nah, bagaimana kita bisa memberikan kejelasan itu tadi, tidak ambigu, tidak bisa diartikan sebagai A atau B, dan juga bagaimana informasi yang diberikan ini bisa dirasakan bahwa informasinya itu diberikan secara tulus dan dapat dipercaya. Nah, kemudian prinsip yang ketiga itu adalah komitmen. Bagaimana di dalam model komunikasi tadi, orang yang menerima informasinya atau di sisi lain dari proses komunikasi tadi akan merasakan komitmen kita bahwa mereka didukung, bahwa mereka itu diberdayakan, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu misalnya. Dan kemudian juga bahwa mereka merasakan mendapatkan manfaat dari kita. Nah, hal-hal seperti ini akan lebih mudah dilakukan dan dicapai kalau kita melakukan interpersonal communication atau secara langsung. Dan bagaimana kita bisa menggunakan prinsip-prinsip ini, ya, mencapai hal-hal ini dengan menggunakan prinsip-prinsip desain yang nanti kita akan lihat. Ada 3 hal lagi yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan desain. Yang pertama adalah siapa. Nah, kemarin kalau tidak salah ya, Mas Nuri, Mas Dimas, teman-teman sudah melihat yang namanya persona, yaitu orangnya, pelakunya, ya, siapa yang akan disasar. Nah, ini informasi ini juga harus pertama memahami siapa ini yang akan kita sasar. Kalau kita mau membuat poster, misalnya poster ini ditujukan untuk siapa? Dan bagian seperti yang dibahas kemarin dalam sisi persona ini tidak hanya orangnya, tapi juga konteksnya. Ini orang dari mana? Orang di wilayah mana? Dan kemudian nanti siapa yang akan menyampaikan? Kenapa? Karena dengan kelompok manusia yang berbeda, maka kita memerlukan konsiderasi pertimbangan-pertimbangan yang berbeda. Supaya apa? Koneksi emosinya ini terjadi. Nah, misalnya nantinya akan mempengaruhi pilihan penggunaan bahasa, misalnya. Pilihan penggunaan idiom, pilihan penggunaan gambar-gambar misalnya, ini akan dipengaruhi oleh siapa yang akan disasar. Kemudian yang kedua adalah buat ini tentang apa sih yang mau disampaikan. Nah, sehingga kita harus merumuskan dahulu nih sebelum menggambar posternya. Pesan utamanya itu apa? Kita harus jelas banget pesan utamanya itu apa. Nah, kemudian nanti kita akan belajar apa itu elemen desain yang bisa membangkitkan emosi, yang bisa mendorong untuk bertindak, dan juga akan meninggalkan kesan atau sensasi yang akan mempengaruhi perilaku mereka di saat-saat yang nanti berbeda. Nah, kemudian setelah itu kita rancang, ya, misalnya ini pesannya A. Kemudian pada saat mereka pertama kali melihat pesan ini, kita pengen mereka merasa seperti apa, dan kemudian kita pengen mereka melakukan tindakan apa. Nah, misalnya kalau poster as simple as, pertama kali melihat, perasaan yang muncul harus tertarik. Kemudian aksi berikutnya adalah berhenti. Kalau poster itu misalnya dipasang di ruang publik, ya, supaya mereka bisa membaca dengan cermat dan mendapatkan pesannya, maka setelah mereka merasa tertarik, mereka harus melakukan tindakan apa? Berhenti dan membaca sampai selesai. Nah, ini yang harus didesain misalnya. Nah, kemudian nanti sensasinya, kesannya apa? Ini harus kita bayangkan dulu sejak awal dan kita susun. Nah, setelah itu baru kemudian kita susun narasi yang relevan untuk tool tadi, untuk poster itu tadi. Dan kemudian hal-hal ini bagaimana ya? Nah, ini nanti yang kita akan melihat lagi juga beberapa prinsip-prinsip desain, prinsip-prinsip psikologi, prinsip-prinsip perilaku, ilmu perilaku yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan tingkat pengaruh atau influencing ability dari alat kita atau dari poster. Nah, satu hal yang kemungkinan tidak disangka oleh teman-teman semuanya bahwa sebetulnya
satu prinsip yang sangat-sangat powerful yang biasa saya gunakan juga untuk aplikasi ini adalah prinsip bercerita. Karena banyak penelitian mengatakan bahwa kalau orang mendengar cerita atau membaca cerita, ini seolah-olah gelombang otaknya ini sync. Nah, kalau gelombang otaknya ini sync, orang akan lebih mudah untuk menerima ide yang disampaikan, lebih siap untuk menerima, lebih ikhlas, dan juga nantinya akhirnya hatinya ini akan connect juga ya, emosinya ini akan terbangun dan emosinya ini akan terhubung juga. Nah, prinsip-prinsip bercerita atau storytelling ini yang akan kita juga gunakan di dalam merancang poster, merancang peralatan perubahan perilaku yang lainnya ya, di kegiatan kita sehari-hari. Bangunan dari cerita itu ada 3, yaitu ada awal, ada tengah, ada akhir. Tapi kita juga harus perhatikan bahwa ada yang namanya klimaks. Pesan utamanya mana ini? Nah, ini yang akan menjadi klimaksnya. Ini pesannya apa ini? Gongnya di mana? Monolognya di mana? Prinsip-prinsip ini yang nanti akan kita harus gunakan di dalam narasi untuk poster misalnya. Nah, kenapa? Karena poster itu sendiri sebetulnya juga itu adalah cerita. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Ada alurnya. Tapi tidak hanya poster sebetulnya. Saya dengar kemarin juga ada yang akan membuat game. Game itu juga cerita pada dasarnya. Ya, kalau kita tidak bisa membuat narasi, tidak bisa membuat plot, ada subplotnya yang menarik, maka orang tidak akan menyelesaikan game tadi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Aplikasi, kalau kita membuat digital applications, itu juga cerita. Nah, itu juga cerita. Kita harus mendesain supaya orang punya pengalaman yang menarik menggunakan aplikasi tadi. Bahkan formulir pun itu juga cerita. Pada saat kita mendesain formulir misalnya, ya kita akan mendesain formulir yang bisa mendorong orang untuk mengisi dengan senang hati, ya misalnya untuk memberikan informasi yang jujur, itu bisa didesain. Kalau narasinya itu pas, ya di sini. Bahkan dalam kegiatan saya sehari-hari membantu perusahaan, saya menggunakan prinsip storytelling ini, ya prinsip itu tadi ada awal, ada tengah, ada akhir, ada klimaks, ada naik, ada suspense-nya, kemudian ada gongnya di mana. Nah, itu untuk mendesain misalnya business meeting supaya apa? Tujuannya ini tercapai. Ya, jadi prinsip storytelling ini bisa digunakan di mana pun juga. Nah, kalau poster ini juga kita lihat alurnya mana, awalnya mana, tengahnya mana, akhirnya. Bagian awal ini biasanya menjelaskan ini tentang apa, dan kemudian tengah itu adalah key messages-nya, dan akhir itu adalah tinggalannya. Ini orang harus mengingat apa ini setelah itu ya. Ada alurnya juga. Ini kalau posternya landscape juga seperti itu misalnya. Nah, kalau kita balik lagi prinsip story, ya, klimaks ini bisa ditaruh agak akhir, tapi jangan terlalu ke depan, ya, supaya apa? Orang mengikuti alurnya. Nah, ada awal, ada tengah, ada akhir. Bisa juga dilihat bahwa dari sisi perilaku ada 3 komponen utama. Ya, ada 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah komponen visceral. Visceral istilahnya itu adalah komponen yang membangkitkan emosi, membangkitkan perasaan. Kalau melihat poster saya pertama, dari kesan pertama, perasaan apa yang harus muncul? Nah, ini harus didesain. Nah, paling tidak, tadi contohnya adalah bagaimana kita bisa membuat orang tertarik. Kalau sudah tertarik, kemudian masuk ke layer berikutnya, yaitu apa? Perilaku atau aksi. Kalau saya tertarik, maka saya harus apa? Yang diharapkan kalau kita mendesain poster, maka perilaku berikutnya minimum adalah berhenti dan membaca sampai tuntas. Nah, ini yang harus didesain, ya. Ini yang harus dirancang sejak awal. Nah, kemudian nanti bagian reflektif yang terakhir, ini adalah sensasinya, kesannya. Kesannya ini itu apa? Apakah mereka mendapatkan informasi kemudian masuk telinga kiri, keluar telinga kanan misalnya. Tetapi yang kita harapkan sebetulnya kan bagaimana setelah mereka mendapatkan informasi itu tadi, mereka punya pemahaman yang berbeda dan kemudian mereka mengambil keputusan yang berbeda. Sehingga kalau dari sisi persepsi, maka 2 bagian yang pertama, yang bagian emosi dan aksi, ini akan mempengaruhi persepsi kita sekarang pada saat kita membaca dan mendapatkan informasi. Tetapi kita harus mendesain bagian reflektifnya, bagian sensasinya, supaya apa? Supaya persepsi mereka untuk masa depan ini bisa berubah. Ya, supaya mereka kemudian berniat untuk oke, kalau begitu saya akan merubah perilaku saya. Ini adalah di bagian refleksi tadi, bagian sensasi tadi.
Sehingga kalau tidak didesain dengan benar, maka ya kita hanya memberikan informasi. Hanya persepsi sekarang yang kita pengaruhi, tetapi persepsi mereka untuk saat-saat yang lainnya, untuk masa depan nanti, itu tidak kita pengaruhi. Ya, ini yang nanti kita harus perhatikan. Nah, selain itu juga ada yang namanya perjalanan emosi. Ya, perasaan orang ini bisa dipengaruhi. Dan nanti apakah persepsi masa depan mereka tentang tindakan yang berbeda atau perilaku yang berbeda, ini juga tergantung apakah kita berhasil mengelola perjalanan emosi orang yang melihat, membaca, menggunakan tool yang kita desain. Nah, ini sebetulnya adalah secara umum alur emosi yang perlu dibangun. Dari sedikit positif atau netral, tertarik, kemudian turun, ya ada yang menggentak, ada yang mengagetkan, kemudian naik lagi menjadi excitement untuk melakukan hal yang berbeda, atau excitement karena mendapatkan pencerahan yang berbeda. Nah, ini tidak bisa otomatis. Nah, kita harus membantu untuk orang-orang yang melihat, orang-orang yang membaca, ini akan mendapatkan pengalaman seperti ada beberapa hal yang bisa kita gunakan, ya. Ini tool-tool yang kalau kemarin dari Mas Dimas sudah belajar tool yang bisa dipakai untuk merubah perilaku. Nanti kita akan gabungkan, ya. Kita akan gabungkan dari sisi desainnya, dari sisi visual desainnya, apa yang bisa kita gabungkan. Yang pertama, sebetulnya kita perlu memikirkan komposisi dan prinsip grid. Prinsip grid itu apa? Prinsip grid itu ya bidang kotak ini dibagi menjadi beberapa bidang. Kalau komposisi, ini ada prinsip aturan sepertiga, ya. Jadi bidangnya ini dibagi menjadi 3. Ini adalah model komposisi yang paling sederhana. Yang lebih kompleks lagi ada yang namanya golden ratio dan lain sebagainya. Secara horizontal dibagi 3, secara vertikal dibagi 3, dan kemudian kita menempatkan tulisan, menempatkan gambar ini berdasarkan tata letak komposisi pertigaan ini, ya. Mau di tengah-tengah, mau sepertiga dari kiri, mau sepertiga dari kanan, mau sepertiga dari atas, mau sepertiga dari bawah. Nah, kenapa komposisi ini menjadi penting? Karena kalau kita mengikuti komposisi ini, maka secara alami akan lebih memudahkan, lebih menyenangkan untuk dilihat. Ya, istilahnya prinsip ilmu perilaku atau behavioral science sebetulnya adalah membuat orang untuk mengalami yang namanya cognitive ease. Jadi secara pikiran, secara persepsi mereka tidak terbebani dan merasa nyaman di dalam mendapatkan informasi itu tadi. Nah, ini contohnya, ya, kita menempatkan tulisan mengikuti komposisinya dan mengikuti tata letaknya. Pemilihan font, ya, dari sisi komposisi, font itu masing-masing punya karakter yang berbeda. Font yang seperti ini istilahnya adalah font yang sans serif, ya, tidak ada lekukannya di ujung, atau yang serif. Masing-masing punya kesan yang berbeda. Nah, kita pengen memberikan kesan apa? Dari situ baru kita pilih font yang sesuai. Jangan sampai nanti teman-teman menggunakan font tanpa berpikir kesan apa yang akan ditimbulkan dari font yang dipilih. Kombinasi font juga, ya. Kalau biasanya prinsip desain mengatakan kalau bisa jangan lebih dari 2 font yang berbeda. Kalau mau pakai font yang berbeda, saya sendiri biasanya senang menggunakan 1 font saja dengan variasi ukuran supaya lebih sederhana. Ya, semakin sederhana desainnya akan semakin memudahkan orang untuk mencerap informasi. Warna juga begitu. Apakah semakin banyak warna semakin baik? Tidak tentu. Ya, saya termasuk pengikut aliran minimalis, ya. Saya biasanya kalau memotret, saya suka memotret, itu juga murni hitam putih, ya. Hitam putih. Supaya apa? Supaya kita tidak terdistraksi dengan warna dan bisa menyampaikan pesan dengan hal yang sederhana. Tapi kalau mau pakai warna silakan. Ya, hanya kita harus kenal seperti font, karakter warna juga, ya. Kesan apa yang mau kita timbulkan dari warna. Kalau peringatan, ini asosiasinya dengan warna apa? Kalau penjelasan asosiasinya dengan warna apa? Kalau kita mau memberikan kesan yang menarik atau kesan yang menenangkan, kita harus pakai warna apa? Kalau mau pakai warna lebih dari 1, bagaimana kita mengkombinasikannya? Ya, ada komplementari, ada opposite color misalnya. Nah, hal-hal seperti itu mau tidak mau kita harus perhatikan supaya apa? Impact-nya menjadi optimum.
pilihan kata-katanya, kata lengkapnya, ya, dan lain sebagainya. Itu tadi ada komposisi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Itu satu tuh. Yang pertama komposisi dan grade. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya prinsip Gestalt atau Gestalt psychology. Nah, ini pada dasarnya adalah bahwa orang ini bisa membangun gambaran utuh berdasarkan bagian-bagian kecil yang mereka lihat, ya, sehingga kita tidak perlu memberikan penjelasan yang lebih panjang lagi. Orang sudah bisa menyimpulkan sendiri, dan ini membantu mereka untuk merumuskan kesimpulan ini di dalam kepalanya. Contohnya seperti ini, seperti yang kiri ya, tidak ada penjelasan. Orang akan paham bahwa ada 3 kelompok informasi, kelompok yang paling atas, kelompok yang tengah, dan kelompok yang paling bawah. Ini menggunakan Gestalt principle yang namanya proximity atau kedekatan. Tapi pembagian itu juga bisa dilakukan dengan warna yang berbeda. Misalnya yang tengah ya, itu satu kelompok semuanya. Tapi orang akan paham bahwa ini ternyata ada 3 kelompok yang berbeda di sini. Ada 3 sub kelompok, yaitu kelompok yang muda, kelompok yang tengah, dan kelompok yang gelap. Kita juga bisa menggunakan seperti yang pojok kanan atas, ya, membantu orang melihat mana sih poinnya dengan menggunakan warna yang berbeda antara tipis dan lebih tebal. Ya, ini adalah prinsip shading, background, foreground, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari prinsip-prinsip Gestalt psychology itu tadi. Begitu juga yang berikutnya, ya, seperti huruf R yang tidak penuh. Meskipun tidak penuh, orang bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah huruf R. Atau ada prinsip continuity atau connecting, ya, seperti yang di bawah. Garisnya tidak sambung, tapi orang paham bahwa ini sebetulnya adalah informasi yang continuous. Nah, prinsip-prinsip ini kalau kemudian kita pakai di dalam desain poster misalnya akan sangat membantu. Kenapa? Karena kita bisa menyampaikan pesan dengan cara yang ringkas. Tool yang lain lagi apa? Ada yang namanya prinsip atau rule of three. Rule of three itu pada dasarnya apa? Pada dasarnya orang akan mudah mengingat, orang akan mudah mengambil informasi kalau informasinya tadi itu dikelompokkan jadi 3-3. Ya, 3-3. Nah, 3-3. Nah, misalnya yang pertama itu ada 3 informasi, 3. Kemudian kalau ada angka yang panjang, ya, misalnya nomor telepon, ini biasanya kalau dikelompokkan menjadi 3 angka akan lebih memudahkan orang untuk mencerna informasinya. Poin-poin, kalau kita mau memberikan bullet point, bisa atau tidak kita ringkas menjadi 3 saja, ya, 3 bullet point. Kalau misalnya 6, boleh 6, tetapi dikelompokkan jadi 3 yang pertama dan 3 yang kedua. Kenapa? Karena rule of three ini benar-benar akan membantu orang untuk catching, ya, untuk catching. Jangan sampai kita ngasih poin misalnya 7 itu menjadi cognitive burden, bukan cognitive risk, ya. Nah, ini banyak riset yang juga menunjukkan sebenarnya tidak 3, 4 juga bisa, ya. Ada batas maksimumnya. Sepertinya Mas Luri atau Mas Bima sudah menjelaskan kepada teman-teman semua di sini. Ini batas maksimum orang bisa menangkap informasi itu berapa di situ. Kalau saya dari prinsip storytelling ini menggunakan prinsip of three, ya. Jadi sekali lagi bullet point kalau bisa 3 atau 3-3. Nah, 3-3 begitu. Nah, kemudian ini yang sangat-sangat menarik juga, ya, sangat-sangat menarik. Tetapi orang tidak nyaman menggunakan ini. Kalau bicara langsung, ini yang namanya the power of silence, yaitu efek yang muncul pada saat orang berhenti bicara. Nah, ini seperti ini tadi, ada beberapa detik begitu yang silence atau diam. Dalam prinsip visual grafik juga seperti itu, ya. Seperti slide ini misalnya, ini paling banyak sebetulnya dalam bidang kosong. Nah, kita tidak bisa menyepelekan impact dari bidang kosong ini, atau void kalau dalam desain jadi visual grafis, untuk juga ikut menguatkan pesan, mengurangi cluster, dan juga menonjolkan informasinya ini di mana. Nah, ini misalnya contohnya seperti ini. Mas Dimas sudah menggunakan poster ini, kan. Poster ini bagus dalam arti apa? Karena dia menggunakan the power of void. Banyak sekali ruang yang kosong seperti ini, nggak ada tulisan, nggak ada apa.
sehingga memudahkan orang untuk fokus pada hal yang penting dari pesan di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menggunakan the power of light. Nah, kalau misalnya contoh ini, apakah mereka menggunakan the power of light? Ya, ini rasanya bidang posternya pengen diisi sebanyak mungkin, ya, pengen diisi sebanyak mungkin. Bagaimana dengan ini? Sama juga ya, kita tidak menggunakan void ya di dalam poster ini. Nah, ini adalah contoh yang menggunakan void dan menggunakan principle of three, ya, menggunakan principle of three. Ya, lihat saja bullet pointnya itu hanya 3. Kemudian wash your hand more often for 20 seconds. Ini juga ditata sebagai 3 baris saja. Nah, orang akan melihat bahwa ini itu pesannya yang 3 putih. Kenapa? Karena yang di atasnya nggak putih. Yang di atasnya nggak putih, yaitu apa? Tulisan coronavirus. Nah, ini kalau dilihat dari bangunan struktur cerita beginning, middle, end, atau awal, tengah, akhir. Awalnya apa? Ini menjelaskan tentang apa? Oh, ini tentang coronavirus. Orang tahu bahwa informasi di belakang, di bawahnya itu pasti berkaitan dengan coronavirus. Nah, kemudian mulailah bagian tengahnya, yaitu apa? Cuci tangan. Oh, hubungannya apa nih cuci tangan? Lebih dari 20 detik gitu. Nah, tambah informasinya, itu di tengahnya. Dan kemudian gambarnya ini, yang visualnya ini membantu untuk menguatkan satu. Tapi ruang kosongnya ini juga banyak. Jadi dalam contoh bagaimana kita menggunakan prinsip cerita, kemudian rule of three, kemudian komposisi juga, komposisi dan void, ya, void atau the power of void, ruang kosong. Nah, ini adalah contoh bagaimana mereka menggunakan rule of three. Jadi poinnya ada 3 tapi dua kolom, ya, dan kemudian menggunakan prinsip grid. Grid itu ada seperti kotak, ya. Nah, kotaknya itu sudah ditata seperti ada kotak-kotak imajiner, dan kemudian ini ditempatkan di dalam kotak-kotak itu tadi. Nah, ini pengenalan saja, mengingat waktunya yang tidak terlalu banyak, ya. Semoga nanti bisa juga dijadikan pertimbangan pada saat teman-teman akan mendesain game, mendesain aplikasi, mendesain poster misalnya, bahwa ada prinsip-prinsip yang bisa dipakai untuk apa? Untuk menguatkan pesan, untuk menguatkan kesan, dan akhirnya bisa mempengaruhi persepsi orang di masa depan. Tidak sekarang, karena yang penting perubahan perilaku itu terjadi di masa setelah sekarang, setelah mereka mendapatkan informasi tadi. Prinsip-prinsip tadi juga akan membantu kita, membantu orang lain. Supaya apa? Mereka bisa memfokuskan perhatian. Kenapa? Karena orang sekarang ini itu terdistraksi oleh sekian banyak. Pada saat kita melihat poster juga kita harus membantu yang membaca supaya tidak terdistraksi. Ini sebetulnya message-nya yang mana sih? Fokusnya di mana ya? Jadi sekian banyak informasi ini, bagaimana kalau kita bisa membantu dengan desain-desain kita menggunakan prinsip-prinsip tadi supaya apa? Orang bisa langsung tahu dan fokus, oh ini pesannya. Nah, kemudian nanti hal-hal yang tadi saya tunjukkan sebagai contoh prinsipnya bisa digabung dengan tool-tool yang disampaikan Mas Dimas waktu itu. Misalnya priming ini bisa menggunakan apa? Oh, bisa menggunakan Gestalt Principle, bisa juga menggunakan font yang berbeda atau color, macam-macam yang bisa digunakan. Tetapi intinya adalah bahwa dengan melihat siapa yang akan kita sasar, kemudian pada saat kita mendesain bagaimana pesannya, ya, merancang emosi, aksi, dan sensasi, kita bisa mengintegrasikan tool-tool atau cara-cara perubahan perilaku dengan visual design supaya apa? Impact-nya nanti menjadi optimal. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ye. Masih ada waktu, Pak, ya? Iya, ini masih sekitar 10 menit. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini suatu hal yang memang agak berbeda dengan kemarin. Ini lebih teknikal ke poster atau penyajian informasi ya.
Dan memang selama 2 hari sesi kemarin kita belum sempat menyentuh hal-hal yang lebih teknis seperti ini begitu. Dan alhamdulillah Pak sudah menyampaikan, dan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk mengelaborasi ketika misalkan kemarin sudah ada beberapa grup yang saya ingat akan mencoba melakukan intervensi menggunakan poster. Mudah-mudahan tadi sudah dapat gambaran yang lebih clear ya dari Pak Ahmad Yuniarto, kami panggilnya Pak Aye. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan, masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Aye. Ya. Selamat pagi. Nama saya Anam. Baik, saya mau menanyakan terkait penggunaan pembuatan poster atau bisa disebut bisa juga ada yang menyatakan pamflet yang selebaran yang biasanya dibagikan kepada masyarakat. Nah, pertanyaan saya adalah ketika membuat poster atau pamflet itu kan setiap orang memiliki karakter masing-masing. Nah, menurut Bapak, kira-kira masyarakat yang sudah sering Bapak temui atau mungkin responnya masyarakat itu lebih banyak menggunakan gambar atau lebih banyak menggunakan huruf atau kata-kata, apakah balance? Maksudnya kira-kira lebih condong hanya gambar atau lebih condong hanya kata-kata atau kedua-duanya? Baik itu untuk poster dan juga untuk pamflet, karena kalau poster kan harus ditempel. Nah, biasanya kalau selebaran itu kan lebih enak kalau digunakan pamflet. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Anam, ini pertanyaannya bagus sekali. Nah, pertama kita lihat dari sisi manusianya ya, mendapatkan pamflet, mendapatkan poster, atau mendapatkan selebaran atau poster atau flyer itu tadi ya. Dan juga prinsipnya adalah bagaimana manusia membangun persepsi dari informasi yang mereka kumpulkan. Nah, manusia ini membangun persepsi menggunakan sensori yang ada. Ini tidak hanya mata, tapi juga telinga, kemudian juga sentuhan, dan juga ada perilaku. Jadi aksi mereka, tindakan mereka, perilaku mereka, gerakan mereka, ini membantu memberikan persepsi. Ya, kenapa? Karena kalau dari sisi cognitive psychology, ini adalah prinsip yang namanya embedded cognition. Bahwa manusia itu mencerna, manusia memahami, itu tidak sekedar pakai otak, tapi juga menggunakan mata, telinga, tangan, sentuhan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari itu semua akan diolah sebagai sebuah visual, ya, sebagai sebuah visual. Kemudian selain itu, manusia juga kemudian akan menyusun narasinya sendiri di dalam kepalanya, Mas. Oke, di dalam kepalanya. Ini yang akan terjadi. Sehingga tinggal kita memanfaatkannya saja. Ya, tinggal kita memanfaatkannya saja. Dan manusia akan selalu membangun cerita apapun juga informasi yang mereka lihat. Ya. Kalau informasinya tidak komplit, mereka akan berusaha mengkomplitkan sendiri. Itulah kenapa ada yang namanya gosip, ada yang namanya bisik-bisik. Kenapa? Karena misalnya ada orang melihat 2 orang makan siang bareng, mereka nggak paham ceritanya apa, mereka bangun cerita sendiri. Sehingga kalau saya akan menyarankan apa yang akan kita taruh itu ada komponen visual dan ada komponen teks. Ya, ada visual dan ada komponen teks. Dan teksnya ini sendiri bisa juga didekati secara visual. Artinya apa? Ukuran besar kecilnya huruf, kemudian tata letaknya, ini tidak sekedar tekstual, tapi juga akan menjadi visual information. Nah, kalau saya akan cenderung minim kata-kata. Tapi ini adalah preferensi saya dalam mendesain ini, bahwa ada visual, kemudian ada kata-kata. Nah, kata-katanya ini akan priming, akan leading orang kepada pesan yang benar. Tapi biarkan mereka punya ruang sendiri untuk membangun narasi di dalam kepalanya. Supaya apa? Supaya mereka merasa ikut memiliki, supaya mereka merasa ikut terlibat. Dan kita bisa menjaga supaya apa? Narasi mereka ini tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena kita memberikan minimum level of information cukup untuk membuat mereka punya pemahaman yang benar. Itu saran saya. Nah,
kalau saya boleh tarik lagi sedikit begitu ya, kadang atau teman-teman nanti misalnya ya kan, harus menyampaikan data, ya harus menyampaikan data. Nah, kita harus hati-hati ya. Kenapa? Karena jangan sampai data yang disampaikan dengan grafik segala macam ini malah mengaburkan pesan yang mau disampaikan. Jadi kita harus pilih dan bisa memberikan cara yang berbeda di dalam menyajikan data itu. Ya. Misalnya contohnya begini ya, kalau data sebentar saya carikan contoh sebentar nih. Saya kayaknya ada contoh. Contoh saja bagaimana kita melakukan storytelling with data atau memberikan informasi dengan data. Nah, karena contoh ini misalnya datanya sangat berbeda. Datanya sangat berbeda dengan ini bukan data COVID, hanya sebagai contoh dari sisi visualnya saja. Nah, misalnya begini, kadang kita tergoda untuk punya data, ya sudah tampilkan saja grafiknya seperti ini, ya. Tapi sebetulnya kita punya cara yang lain untuk menunjukkannya supaya apa? Orang bisa punya cerita, punya visual story, punya gambaran yang lebih jelas misalnya. Dari donat ini kemudian bisa dituangkan menjadi seperti ini. Nah, ini akan membantu orang untuk menangkap informasi dengan cerita yang berbeda, tapi informasinya tetap benar dan tetap sama. Nah, kemudian berikutnya misalnya kalau kita punya data seperti ini, ya punya data seperti ini nggak jelas ini mana yang penting atau mana yang lebih dominan gitu kan. Nah, kita punya pilihan dengan cara yang berbeda. Tapi highlightnya di mana? Key point-nya, key message-nya di mana? Nah, ini kita menggunakan Gestalt principle itu tadi, ya, yaitu foreground, background dengan highlighter yang berbeda. Nah, misalnya kalau seperti ini, maka orang juga selintas akan lihat bahwa oh ternyata dari sekian banyak informasi yang mau ditonjolkan, yang mau dijadikan fokus itu yang tengah ini. Kenapa? Karena warnanya lebih tebal dan hurufnya ini juga lebih tebal dan sedikit lebih besar. Ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan Gestalt principle ya di sini. Begitu juga tabel, kadang kita diminta menunjukkan tabel kayak gini. Oh, ternyata dia bisa dibuat visual. Macam-macam cara yang bisa dilakukan. Kalau tidak visual tetapi teks yang bersifat visual itu juga bisa seperti ini. Ya, ini grafiknya seperti ini. Ini real data yang sudah disampaikan dari salah satu institusi BUMN. Nah, kemudian kalau dia dirubah menjadi seperti ini teks masalahnya, tapi teks yang punya komponen visual, ya, ini akan memberikan kesan dan cerita yang berbeda. Itu contoh-contohnya. Super ya, Mas Anam puas ya, ya keren banget, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada waktu 5 menit, silakan Bu Yeni dari Kementerian Pertanian. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih, selamat. Terima kasih Pak Ahmad, saya Yeni. Jadi kita juga biasa ya Pak ya bikin poster. Kalau saya terkait di bidang pertanian. Begini Pak, efektifnya membuat poster itu, misalkan saat ini kan kita ingin merubah perilaku petani misalkan. Apakah itu cukup sekali saja Pak? Ataukah ada poster beruntun, maksudnya sebagai kayak bentuk pesan beruntun gitu, untuk meyakinkan petani bahwa bagaimana dia berubah dari pertama misalkan kita memberi tahu gitu melalui poster tersebut, misalkan kita kan ingin merubah mereka, cara pandang mereka dalam penggunaan pestisida kimia seperti itu. Misalkan kalau di awal kita penjelasan terlebih dahulu apa bahayanya, kemudian di poster kedua bagaimana implikasinya, maksudnya aplikasi terhadap
tanaman yang akan nanti petani menggunakan aplikasi yang lain, misalkan penggunaan pupuk organik begitu. Apakah menurut Bapak itu lebih efektif ataukah begini? Menurut Bapak, saya mohon saran juga, apakah hanya kita bentuknya lebih banyak ke gambar? Kadang-kadang sih kita juga mengajarkan kepada para penyuluh gitu ya Pak ya, agar bagaimana menarik petani itu supaya lebih aware gitu ya Pak ya. Misalkan apakah lebih diperbanyak gambar, sedikit tulisan, atau sedikit tulisan, banyak tulisan, lebih jelas, gambarnya sedikit saja, ataukah tadi seperti gambar, kalau misalkan kayak contohnya tadi Oppo gitu ya Pak ya, dengan bintangnya Chelsea itu, itu kan hanya menunjukkan bahwa glowing, selfie kamera, dan itu saja mungkin sudah cukup. Tapi kalau untuk ke masyarakat itu sepertinya, apalagi SDM-nya yang sangat rendah, itu kayaknya kurang mampu untuk menjangkau pikiran mereka seperti itu. Jadi saya mohon saran Bapak juga, karena kita juga berusaha untuk merubah mindset tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu, dan ini saya jadi ingat tahun berapa ya waktu itu, tahun 2016 ya. Selama 2 tahun itu saya banyak bergaul dengan petani itu. Jadi kalau ke Jawa Timur itu saya belusukan sampai ke Banyuwangi, kemudian ke Kediri, ke Situbondo, ya, ketemu langsung dengan petani ya, petani Lombok, petani kacang panjang dan lain sebagainya di sekitar situ. Dan satu hal yang kita perlu pahami dulu betul sekali ya, siapa yang akan disasar ya. Meskipun kita tidak bisa menyepelekan, jadi kita tidak bisa memandang bahwa ini petani ini mereka pemahamannya tidak terlalu tinggi, kecerdasannya tidak terlalu tinggi, tapi mereka sebetulnya punya wisdom, punya kewasisan untuk memahami. Nah, kita yang harus bisa menyederhanakan pesannya. Ya, kita yang harus bisa menyederhanakan pesannya. Sekali lagi, gabungan antara gambar dan kata-kata, mana yang lebih banyak misalnya. Nah, saya tidak bisa menggunakan resep umum. Ya, kenapa? Karena saya harus paham dulu. Karena pengalaman saya juga ini ya, kalau cerita dengan petani di Banyuwangi, petani Lombok di Banyuwangi, dengan cerita dengan petani jagung di sekitar Blitar misalnya, ini harus berbeda ceritanya. Ya, kenapa? Karena konstruksi budaya lokalnya ini tidak persis sama. Nanti kalau kita misalnya ke petani di dataran tinggi yang menanam tomat misalnya, menanam kentang, ini ceritanya akan berbeda lagi juga. Idiom-idiomnya juga berbeda. Nah, satu hal yang perlu saya garis bawahi di sini, bagaimana kita bisa memasukkan idiom-idiom lokal itu tadi di dalam narasi ibu. Ya, saya selama 2 tahun itu berusaha membantu salah satu perusahaan hortikultura untuk menemukan padanan idiom-idiom dari istilah-istilah teknis. Istilah teknis tentang penyakit tanaman, istilah teknis tentang pestisida misalnya, kita carikan padanannya yang lebih kontekstual. Nah, kalau kita bisa gabungkan hal-hal yang seperti itu, ini akan menjadi lebih efektif. Ide ibu misalnya tadi ada satu poster, kemudian diikuti poster berikutnya, misalnya kalau pakai poster, itu jauh lebih efektif. Kenapa? Karena kalau didesain dengan benar, akan membuat orang menunggu-nunggu ini cerita berikutnya apa. Ya, cerita berikutnya apa? Dan kita bisa menggunakan ada teknik tertentu, yaitu menggantung suspek. Jadi orang ini tidak sabar untuk menunggu cerita berikutnya. Nah, ini kalau didesain misalnya pesannya, ceritanya itu menjadi 10 poster misalnya, ini akan menjadi hebat sekali. Nah, sekali lagi ya, yang mencari padanan idiom-idiom lokal itu sangat-sangat penting. Karena itu juga yang saya lakukan selama 2 tahun membantu perusahaan pertanian.
pertanian itu tadi, kita membuat daftar. Ya, kalau istilah-istilah teknis pertanian itu ini, kalau di Jawa Timur padanannya apa, di Jawa Tengah apa, di Jawa Barat apa, kalau di Sulawesi apa, misalnya sampai seperti itu. Supaya apa? Supaya komunikasinya ini menjadi efektif dan pesannya gitu. Oke, Bu Yeni. Ya, ada lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi, Pak Ye? Bisa, Pak? Satu pertanyaan? Iya, dari Badan Penanggulangan Bencana. Makasih Pak Ye. Saya Yusron dari Badan Penanggulangan Bencana. Terima kasih. Ya. Ini kan yang saya pahami sebetulnya tidak jauh juga dengan marketing, Pak Ye. Karena penyampaian pesan kepada sasaran, kepada masyarakat. Selama ini kan kalau saya membaca ada 3 yang kemudian saya coba membandingkan. Ini pesan yang seringkali berada di lingkup kehidupan kita hari-hari ini juga ada. Yang pertama pesan politik, ya, ada banyak baliho, ada banyak desain yang dipapangkan kepada kita. Penawarannya sama, intinya untuk merubah masyarakat agar memilih. Kemudian ada juga pesan marketing, ekonomi, pesan untuk membeli. Seperti Oppo tadi itu kan juga bagian dari pesan. Sementara kita dari pemerintah itu membangun pesan kepada masyarakat untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, pertanyaan saya, dari 3 sektor ini, apa kemudian ada perbedaan secara signifikan terkait dengan desain atau visualisasi yang kemudian berdampak terhadap sasaran? Di politik misalnya, apakah ada pengaruh misalnya desain yang bagus kemudian berdampak terhadap keterpilihan sang calon? Begitu juga dengan marketing bisnis. Apakah desain yang Oppo tadi itu dengan menggunakan si Chelsea Island, ya, apa kemudian berdampak lebih laku dibanding dengan yang tidak menggunakan Chelsea, ya. Begitu juga kita, apakah desain yang digunakan misalnya dengan desain model kayak yang kreatif marketing tadi, kira-kira pesannya memang lebih mudah ditangkap atau misalnya ada dengan visualisasi, karena hari ini kita juga lekat dengan itu, semacam vlog itu, Pak Ye. Mungkin itu aja, Pak Ye. Makasih. Aduh, ini pertanyaannya menarik sekali nih. Kalau cerita bisa seharian penuh ini, Pak, tentang itu. Jawabannya yes and yes and yes. Betul sekali. Karena istilahnya saja marketing, tapi sebetulnya yang kita lakukan itu sama, yaitu apa? Influencing, mempengaruhi orang. Mempengaruhi apa? Pertama, mempengaruhi perasaannya. Ya, yang kedua, setelah perasaannya dipengaruhi, kita akan mempengaruhi perilaku berikutnya, yaitu apa? Perilaku mengambil keputusan. Ya, perilaku mengambil keputusan. Nah, misalnya saja ya, contohnya ini Pak, Brexit itu adalah hasil pemilihan yang sangat dipengaruhi oleh cara-cara influencing people's decision making. Jadi orang itu memilih tidak sesuai dengan apa yang tadinya mereka percaya. Ada proses perubahan belief sampai mereka harinya mencoblos. Nah, dan itu kampanyenya itu visual dengan poster-poster digital yang dikirim langsung ke orang-orangnya. Salah satunya dengan poster digital, tapi ada cara-cara yang lainnya juga. Tapi intinya sebetulnya adalah bukan posternya. Tapi intinya adalah apakah kita paham siapa yang akan jadi sasaran kita. Ya, kalau kita paham siapa yang akan jadi sasaran kita, kelompok manusia dari mana, elemen budayanya seperti apa,
ya kemudian preference-nya itu seperti apa, kita bisa mempengaruhi perasaan mereka, bisa mempengaruhi keputusan mereka. Nah inilah gunanya sebetulnya kita mempelajari dasar-dasar ilmu perilaku di sini. Untuk apa? Untuk kemudian kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dalam batas-batas yang baik ya, dalam batas-batas yang baik. Karena memang itu gunanya. Dan desain ini adalah salah satu cara mengaplikasikan prinsip-prinsip tadi di dalam model visual. Dan ini contoh-contohnya banyak sekali ya. Mohon maaf kalau misalnya penjelasan saya agak terbatas karena biasanya untuk topik yang kayak gini itu kelas saya itu 1 minggu sendiri Pak. Hanya untuk hal ini. Ya, hanya untuk hal yang muplak-muplak saja di situ ya. Muplak-muplak saja di situ. Karena memang sangat-sangat powerful, potensinya sangat besar. Nah, ini yang belum banyak dieksplorasi, belum banyak digunakan di Indonesia. Nah, semoga ini menjadi awal yang bagus ini untuk Jawa Timur. Oke, terima kasih Pak Ye. Persona Pak ya. Pahami personanya. Saya ada satu cerita untuk penutup ini Pak. Silakan Pak. Beberapa tahun yang lalu pernah ditanya ngobrol-ngobrol dengan salah satu lembaga riset yang paling besar di Indonesia. Ya. Dan mereka itu diminta oleh calon klien dari Jepang. Kliennya ini dari Jepang. Nah, yang dari Jepang ini pengen lembaga riset tadi melakukan riset tentang perilaku manusia Indonesia, dan mereka minta detailnya itu adalah per kecamatan se-Indonesia. Per kecamatan se-Indonesia. Ini dari Jepang ini yang minta datanya. Nah, kemudian lembaga riset tadi tanya saya, Pak Ye, kenapa ya ada orang pengen riset perilaku manusia Indonesia per kecamatan itu kan berlebihan ya? Gunanya untuk apa? Saya Masya Allah, nggak tahu ya. Kalau kita paham manusianya, kita bisa jualan apa saja ke manusia tadi, dan mereka tidak merasa bahwa mereka itu dipengaruhi. Nah, ini di satu sisi ada negara lain yang melihat Indonesia sebagai pasar yang besar, dan mereka pengen memahami personanya orang Indonesia dalam detail per kecamatan. Orang Indonesia sendiri tidak paham gunanya untuk apa. Ini ilustrasi. Biasanya diminta aplaus dulu Pak, baru aplaus. Ini langsung aplaus Pak, berarti memang luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Ye. Maaf, saya akan pakai dulu, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya senang bisa bertemu, berkenalan meskipun harus lewat online. Saya seharusnya berada di Surabaya juga, tapi kemarin saya ada cedera sehingga saya harus melakukan bolak-balik fisioterapi ini yang membuat saya tidak bisa bergabung langsung di Surabaya. Mungkin nanti lain waktu bisa bergabung langsung dan kita melanjutkan proses belajar bersama ini. Semoga sukses proses perubahan cara kerja untuk membantu masyarakat Jawa Timur menangani pandemi Corona-19 ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks Pak. Terima kasih Mas Nuri. Untuk sesi terakhir hari ini di kelas, kita pengen ngelanjutin apa yang kita diskusikan di hari pertama dan hari kedua. Jadi di hari kedua itu sesi saya waktu itu menjelaskan mengenai metode 4P itu ya. Dan kita menggunakan menggunakan masker. Nah, kemudian di hari berikutnya kemarin lagi-lagi kami menggunakan menggunakan masker. Ini sebagai contoh supaya teman-teman mungkin bisa lihat real langsung bagaimana mengisi materi tersebut. Nah, pada kesempatan hari ini sampai dengan sebelum makan siang, saya akan sedikit sharing mengenai hasil dari pengisian 4P yang kita elaborasi lebih jauh ke dalam desain eksperimen. Oke. Jadi setelah mengisi 4P itu, kita mendesain eksperimen kurang lebih seperti ini. Ini saya mohon maaf belum sempat
dimasukkan ke dalam matriksnya, karena terus berubah ini Bapak Ibu, dan kurang lebih adalah pada matriks tahap percobaan itu kita H0-nya adalah intervensi yang kita lakukan tidak berpengaruh kepada kepatuhan masyarakat untuk tetap menggunakan masker dengan benar. Susah ya kata-katanya ya. Atau yang dikurung, mudah-mudahan bisa lebih mudah dicerna. Jadi tidak ada perbedaan tingkat kepatuhan menggunakan masker antara control group dan treatment group. Nanti saya jelaskan. H1-nya kebalikannya. Ada perbedaan tingkat kepatuhan menggunakan masker antara control group dan treatment group. Oke. Nah, ini biarkan dulu saja, memang agak membingungkan. Mungkin akan lebih jelas ketika kita nanti lihat desain ininya, treatmentnya. Eksperimen dilakukan dengan 2 fase, yaitu fase piloting dan fase scale up. Fase piloting dilakukan selama sekarang mungkin 2 hari, kita rubah karena satu dan lain hal, karena biaya dan sebagainya. Dan fase scale up dilakukan selama 7 hari. Terdapat jeda waktu 1 minggu antara kedua fase. Kenapa kita lakukan piloting dulu? Supaya kita bisa belajar dari kesalahan. Kadang kita sudah berencana sebagus mungkin, ternyata ada saja permasalahan di lapangan yang mungkin perlu justifikasi, perlu adjustment lagi. Di masa piloting itu digunakan untuk pembelajaran. Kemudian mudah-mudahan terlihat ya. Jadi intervensi yang kita desain itu sedemikian rupa. Yang pertama, kita fokus ke perilaku menggunakan masker ya. Di awal kita sudah jelaskan seperti itu. Kenapa? Karena ya waktu itu sudah dijelaskan ya. Intinya adalah ada beberapa perilaku yang kita sasar, yaitu mencuci tangan, kemudian satu lagi physical distancing, dan yang terakhir adalah menggunakan masker. Dan berdasarkan pendapat ahli, kita diskusi dengan teman-teman di Jawa Timur dengan Pak Mahyan Jibril, menggunakan masker ini yang paling krusial, sehingga itu yang kami pilih. Nah, sebelum membaca tabel ini, kita kemarin sempat diskusi perilaku masker seperti apa yang akan kita ubah. Apakah dari tidak menggunakan masker menjadi menggunakan masker, atau dari setengah menggunakan masker menjadi menggunakan masker, atau dari konsistensi menggunakan masker. Yang kita pilih yang terakhir. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan. Yang paling krusial adalah masalah etika. Jadi awalnya itu kami ingin mengetes sebetulnya intervensi yang kita lakukan, yang kita lakukan itu apakah bisa mengubah perilaku dari tidak menggunakan masker menjadi menggunakan masker. Awalnya seperti itu. Tapi ternyata secara praktikal sulit dilakukan karena kita akan membiarkan teman-teman surveyor kami yang melakukan eksperimen untuk berinteraksi dengan orang yang tidak menggunakan masker. Dan itu secara etikal tidak bisa diterima. Ya, artinya kita menyuruh orang untuk berbuat yang melakukan penelitian dan membahayakan dirinya sendiri. Satu itu, kedua ternyata berdasarkan survei, walaupun kita agak kemarin kita bahas juga agak pertanyakan hasilnya benar atau tidak, tapi minimal mereka menyampaikan bahwa ternyata 90% orang itu sudah menggunakan masker. Pertanyaannya adalah patuh atau tidak gitu. Seberapa sering mereka mencopot maskernya, kemudian memasang lagi, mencopot lagi, memasang lagi, terutama ketika berbicara. Karena di salah satu faktor yang menjadi penghambat menggunakan masker itu adalah ketika bicara kita sulit ya untuk berkomunikasi, untuk
memberikan pesan yang jelas, kita harus ngomong lebih kencang. Nah itu yang kita tes sebetulnya. Jadi bagaimana orang itu patuh menggunakan masker ketika berbicara. Nah, kita pilih beberapa intervensi. Yang pertama, kita gunakan, ini salah sebetulnya, ini pakai masker. Karena ayo pakai masker itu ternyata slogan yang digunakan oleh pemerintah pusat. Yang digunakan oleh Jatim pakai masker ya. Betul ya Pak ya? Nah iya. Ini juga ada sedikit sedikit diskusi bukan sedikit ya, diskusi panjang lah. Apa menggunakan istilah ayo pakai masker atau pakai masker. Kenapa demikian? Dan kenapa kita pilih hashtag pakai masker ini? Kenapa? Jadi begini pertimbangannya. Kita kemarin diskusi mengenai inflasi informasi ya, bahwa di masyarakat itu terlalu banyak informasi. Nah, sekarang itu Jatim sudah memulai semacam gerakan pakai masker, hashtag itu. Nah, di awalnya kami ada beberapa opsi ya untuk menciptakan sesuatu yang baru begitu. Tapi dengan pertimbangan tadi ini akan menjadi membingungkan masyarakat. Jadi kita tidak mau membuat gelombang baru, tetapi gelombang yang ada kita cek efektivitasnya dan kalau bisa kita perkuat begitu. Ini salah satu strategi yang mungkin tidak tercover dalam 4P kemarin, tapi ketika dalam melaksanakan merancang suatu intervensi harus menjadi satu hal yang menjadi dipertimbangkan begitu. Jadi akhirnya kita pengen tes deh, karena teman-teman di Satgas Covid pun mereka sebetulnya pengen ngetes ini. Sebetulnya campaign yang mereka sudah lakukan itu benar nggak sih? Bisa merubah perilaku orang nggak sih? Itu masih question mark itu. Dan kita akan tes di sini. Jadi nanti Bapak Ibu ke lapangan mungkin nanti ketemu orangnya yang sedang melakukan sosial eksperimen menggunakan kaos warna hitam bertulisan hashtag pakai masker. Yang kedua adalah t-shirt dengan tulisan denda 1 juta. Awalnya seperti itu. Tapi ternyata Bapak Ibu, ternyata dendanya bukan 1 juta, 250.000. Denda 250.000. Kami kemarin mencoba berdiskusi ya, kemudian akhirnya sampai ke keputusan bahwa ini kita delete, kita rubah menjadi gali kubur ya, Mas Dim? Gali kubur. Ya, gali kubur. Kenapa demikian? Kalau misalkan 1 juta mungkin kita lebih pilih 1 juta ya, karena secara pesan itu lebih clear. 250.000 itu terlalu panjang dan diucapkan pun kurang simple gitu. 250.000, aduh itu mouthful lah. Dan akhirnya setelah kita pelajari aturannya itu kan ada leveling ya. Ada dari mulai teguran, kemudian ada mulai sanksi uang, sanksi sosial, kemudian ada juga sampai dengan penjara kan begitu. Nah kita coba simulasi satu persatu, apakah misalkan penjara ataupun yang lainnya teguran. Nah akhirnya kita ketemu yang menurut kami paling sesuai itu mungkin gali kubur. Ini juga pesannya unik sekali dengan Jatim gitu. Mungkin di tempat lain juga ada juga menggunakan denda, tapi gali kubur sepertinya hanya Jatim sepertinya. Nah, lagi-lagi kita tidak mau membuat riak yang baru, gelombang yang baru yang membingungkan orang. Yang ada kita perkuat, yang gali kubur tadi. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah kotak P3K. Sebetulnya ini terkait identitas. Kita ingin melihat
kita ingin mengetes sebetulnya identitas yang dekat dengan aktor medis begitu ya, apakah itu berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Dan waktu itu sempat keluar berbagai ide, dan sepertinya kotak P3K ini yang paling mudah digunakan begitu. Juga logo Pemprov. Kita juga pengen ngetes sebetulnya. Karena kemarin Om Dim udah bertanya gitu ke Bapak Ibu, apakah logo Persibaya atau logo Pemprov yang lebih dekat dengan masyarakat gitu ya. Ternyata jawabannya hampir mungkin 90% memilih logo Persebaya lebih dekat ke warga Surabaya. Nah, kita berawal dari hipotesa itu, kita memilih logo Pemprov ini supaya sebetulnya masukan juga ke Pemprov. Ketika misalkan ternyata logo Pemprov ini tidak terlalu dekat dengan masyarakat, berarti kan ini suatu hal yang suatu masukan lah, suatu inputan bahwa ini something wrong with logo nih, ini mesti ada penguatan lagi nih logo Pemprov ini, karena ini bahaya Pak, Bapak Ibu, ketika misalkan logo Pemprov itu tidak dekat dengan masyarakat, tidak memiliki dampak authority yang clear begitu. Ini menjadi masalah. Karena logo itu kan simbol ya. Simbol itu ya abstraksi dari pemerintah gitu ya. Misalkan nanti ternyata logo Pemprov ini kurang ada efeknya terhadap perilaku, ini jadi masukan yang positif lah. Terutama untuk teman-teman humas. Itu tujuan kami. Yang terakhir adalah pembagian masker. Ini lagi-lagi kita ingin mengadopsi intervensi yang berbeda. Pembagian masker itu kan lebih ke intervensi dalam bentuk perilaku ya. Kalau yang lain kan lebih visual, ya kan? Nah, jadi salah satu ya pertimbangan dalam memilih intervensi itu sebisa mungkin kita memilih intervensi yang beragam, sudut pandangnya berbeda. Kalau yang lain visual, tadinya kita memilih audio berupa himbauan, tapi ternyata mungkin di situ ada perbedaan efek antara wanita dan laki-laki, dan kebetulan yang kita rekrut itu ada salah satu surveyornya itu suaranya itu otoritatif sekali, dia cowok dan suaranya gagah dan asertif gitu. Nah ini mungkin bisa mengganggu intervensi. Jangan-jangan orang itu berubah perilaku gara-gara si personal surveyor tadi. Nah makanya kita rubah menjadi pembagian masker. Kalau pembagian masker dia nggak ngomong kan, cuma membagikan begitu. Nah itu yang akhirnya kita putuskan untuk menjadi treatment pada sosial eksperimen di Jawa Timur. Ini bisa jadi masih sangat tidak memuaskan, bisa jadi. Ya. Kita bisa juga tambah dengan eksperimen lainnya. Lagi-lagi ini masalah seni Bapak Ibu. Seni bagaimana kita menggunakan kos yang ada dan memilih treatment yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi, begitu. Nah, kemudian di sini ada jenis treatment ya, di kolom, di baris ini adalah namanya treatment group atau kelompok grup. Jadi yang P0 ini control group, dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi si surveyor nanti yang bertemu dengan masyarakat itu dia hanya menggunakan kaos hitam saja, polos. Tuh. Nah, sebelum saya jelasin ke P1, P2, P3, P4 dan P5, jadi yang bisa dibayangkan adalah, saya ulangi dari awal adalah kita menyasar orang yang sudah menggunakan masker, kemudian si
petugas surveyor kita akan mendekati masing-masing dengan atribut yang berbeda sesuai dengan treatmentnya. Kemudian dia akan bertanya alamat. Dia bertanya alamat, dia bertindak sebagai seseorang yang berada di masyarakat, begitu tidak menunjukkan bahwa dia adalah surveyor. Kemudian dia bertanya alamat, kemudian, nah ini pertanyaan dan sebagainya kita skripnya itu standar untuk semuanya, jadi sama. Nanti saya tunjukkan di bawah. Kemudian setelah bertanya, si masyarakat tadi yang ditanya menjawab. Setelah menjawab, kita cek, kita record apakah ketika menjawab itu dia menggeserkan maskernya atau tidak. Kemudian setelah kita record, si surveyor kembali menanya kembali pertanyaan yang kedua, kemudian merecord kembali respon dari masyarakat. Yang kedua itu mestinya itu lebih challenge-nya lebih besar, karena yang kita tanyakan itu bisa diulangi Pak, tadi nggak terdengar, kan begitu. Nah biasanya kalau kayak gitu kan godaan untuk membuka maskernya lebih tinggi ya. Nah, kalau ternyata nudge yang kita desain tadi menggunakan P3KK, menggunakan kostum ini memang benar-benar berfungsi, benar-benar efektif, mestinya orang tersebut mau ditanya berapa kali pun dia akan tetap menggunakan masker. Karena hipotesanya adalah orang menggunakan kaos dengan hashtag pakai masker itu ketika mendekati orang itu pesan yang dibawa itu lebih kuat begitu. Itu sih ininya hipotesanya. Nah, balik lagi ke sini untuk kontrol grup yang pertama, dia hanya menggunakan treatment 1. Jadi kaos hitam hashtag pakai masker. Oke. Kontrol grup yang kedua, dia 2 treatment diambilnya. Yang satu adalah hashtag pakai masker dan hashtag gali kubur. Yang ketiga, 3 dia. Hashtag pakai masker, gali kubur, dan kotak P3K. Kontrol grup yang keempat, pakai masker, gali kubur, logo Pemprov. Kita pengen ngetes authority perceptions dari logo Pemprov. Kemudian yang terakhir adalah pakai masker, gali kubur, dan pembagian masker. Nah ini sebetulnya pendekatan yang cukup rumit, dan saya sarankan untuk pertama kali tidak menggunakan approach seperti ini. Saya sarankan untuk pertama kali tidak usah menggunakan cumulative intervention. Ini namanya cumulative intervention. Jadi ada beberapa control group, dia menggunakan beberapa intervention, dan ini secara uji statistik memang nanti agak kompleks ini. Saran saya untuk proyek pertama, Bapak Ibu, menggunakan ini saja langsung. Control grupnya 1, 2, 3, 4, 5 misalkan gitu. Jadi dibandingkan antara ini semua. Tidak usah kumulatif. Itu lebih simpel. Jadi bisa head to head. Dan untuk piloting kita ada 6 orang yang disebar di 2 grup lokasi, yaitu yang pertama pasar, yang kedua taman. Kenapa pasar, kenapa taman, itu diskusinya ketika kita mengisi waktu P4, matriks P4 ya. Kurang lebih distribusi seperti itu. Jadi kita juga sadar bahwa treatment yang kita rancang, eksperimen yang kita rancang itu sangat bisa dipengaruhi oleh hal-hal seperti gender misalkan gitu. Sehingga
distribusinya pun kita coba sama. Jadi masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini menunjukkan tempat ya. 1, 2, 3 itu taman, 4, 5, 6 itu pasar. Jadi masing-masing surveyor mendapatkan sekali taman, sekali pasar. Kenapa demikian? Ini terkait efek dari si surveyor tadi. Kalau misalkan tidak dibagi rata, bisa jadi hasilnya itu dipengaruhi oleh gender dari surveyor. Jadi ini memang sebenarnya kita pengen merancang sosial eksperimen yang simple ya, tapi ternyata karena yang diminta itu adalah agak kompleks, akhirnya inilah yang paling sederhana yang bisa kita rancang begitu. Kemudian sampai sini mungkin ada pertanyaan? Anytime silakan ya diinterupsi ya. Ini kurang lebih desain untuk scale up. Jadi kita merancang sehingga masing-masing surveyor itu mendapatkan jadwal yang berbeda, ke lokasi yang berbeda. Supaya apa? Tadi bahwa perubahan perilaku yang dilakukan itu memang benar-benar terjadi bukan karena orangnya. Bukan karena orang tadi, karena dalam merekrut surveyor pun ini tricky. Kenapa? Karena tiba-tiba misalkan ya akhirnya kita bukan milih etnis tertentu ya, tapi kita harus bikin supaya yang misalkan tadi perempuan 3 orang itu minimal ini tidak terlalu jauh lah ininya secara fisik itu, dan laki-laki pun sama begitu. Kalau misalkan tiba-tiba ada satu surveyor yang secara karakteristik fisik berbeda sama sekali gitu, itu kita hindari. Dan kemarin kita interview, kita seleksi betul-betul. Walaupun sekarang masih terlihat ada perbedaan secara fisik, tapi mungkin tidak terlalu signifikan lah gitu. Lokasi dan metode sampling. Ini kita pilih 3 taman, 3 pasar, dan untuk yang 2 tambahan ini adalah kalau tidak salah untuk scale up ya. Ini target kurang lebih semacam guidance lah untuk surveyor mem-approach masyarakat ya. Laki-laki dewasa, perempuan dewasa dan sebagainya. Nah, kita juga harus aware juga ketika melakukan sosial eksperimen, terutama terkait COVID, ada beberapa hal yang krusial yang harus dipenuhi begitu. Entah itu terkait kontrak dengan perjanjian dengan si surveyornya, kemudian juga ada kita sampaikan protokol kesehatannya, kita sediakan bahkan, kita tes mereka sebelum ke lapangan, kemudian kita sediakan juga alat protokol kesehatannya, sampai dengan kemarin kita belikan juga termometer untuk mereka cek setiap hari, dan report ke kita dan sebagainya. Ini memang kompleks. Tapi yang paling menentukan juga adalah ini adalah script. Jadi kita buat standar mereka berinteraksi. Ini sangat penting, jangan sampai masing-masing tiap-tiap surveyor itu memiliki menggunakan kata-kata yang berbeda sehingga tidak standar. Kita pengen semuanya standar sehingga bisa dibandingkan. Kita harus benar-benar yakin bahwa perubahan perilaku itu benar-benar karena atribut yang digunakan begitu.
Bisa jadi ada surveyor yang kemampuan verbalnya lebih baik begitu, sehingga dia bisa mengapproach orang lebih bagus misalkan gitu. Nah ini bahaya, ini bisa merusak eksperimen yang kita rancang. Jadi kita buat seperti ini. Jadi kondisi partisipan sebelum interaksi adalah, partisipan itu adalah masyarakat yang kita tuju ya, adalah orang yang patuh menggunakan masker. Patuh di sini adalah mulut dan hidung tertutup. Kemudian pertama perhatikan jenis kelamin, kemudian mulai langsung bertanya, mohon maaf, tanya kalau alamat ini arahnya kemana ya, gitu. Kemudian responden akan menjawab dan perhatikan dan ingat, apakah ketika menjawab itu si responden tadi tetap menggunakan masker atau membuka setengah atau sepenuhnya. Kami bekali surveyor dengan Google Form. Jadi ketika selesai ini semua mereka langsung input di Google Form. Kemudian setelah dia menjawab, tanya kembali. Mohon maaf tidak terdengar. Responden akan mengulangi jawabannya dan perhatikan lagi. Ketika mengulangi jawabannya itu apakah dia tetap menggunakan masker atau tidak. Nah setelah itu kita berikan opsi kepada si masyarakat tadi untuk partisipasi ke dalam riset ini. Jadi kita tugaskan surveyor untuk menggali data lebih jauh, tentu dengan kebersediaan dari si responden untuk mengisi data misalkan umur, kemudian apalagi ya, suku misalkan gitu, kemudian apakah dia pendatang dari kota lain di luar Surabaya tetapi masih di Jatim, atau dia dari luar Jawa Timur berkunjung ke sini begitu, dan sebagainya. Kita record itu dalam Google Form dan langsung bisa kita lihat. Ya, ini adalah contoh, ini live nih Bapak Ibu, ini live dari lapangan yang sudah diisi sampai dengan sekarang, dari mulai jam 9 tadi adalah, ini paling aktif nih, ini baru yang masuk dari Pasar Belauran baru. Sebagai contoh, ini treatmentnya adalah nama surveyornya Clarin, treatmentnya adalah pakai masker sama kotak P3K, ya. Nah, setelah ditanya, kondisi dia pertama itu kan menggunakan masker ya. Nah ini bervariasi nih, ada yang tetap pakai masker, kemudian ditanya yang kedua nih, responden dia menjadi setengah patuh ketika ditanya. Tapi sampai dengan saat ini belum ada yang sampai membuka ya. Cuman setengah aja begitu. Kemudian respon selanjutnya adalah ketika ditanya tidak terdengar ya. Ini bisa dilihat juga. Dan data ini akan kita uji statistiknya. Apakah apakah treatment 3 nanti berbeda dengan treatment 1 yang si surveyor tidak menggunakan apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebetulnya uji statistik dan sebagainya itu sederhana sekali, kita cuma bandingkan. Tetapi yang sulit itu adalah bagaimana meyakinkan bahwa perubahan perilaku yang kita capture itu memang benar-benar berasal dari treatment yang kita desain. Dia tidak tercemari oleh variabel lain, seperti tadi variabel si surveyornya, kemudian variabel misalkan
eh, cuaca gitu ya. Ini juga kita record apakah ini terjadi di pagi, siang atau sore. Karena kita pengen tahu juga perubahan perilaku itu juga dipengaruhi oleh waktu atau tidak begitu. Misalkan ternyata yang paling sering terjadi perubahan perilaku itu siang. Atau dalam kata lain pada waktu siang itu banyak orang menurunkan masker ketika berinteraksi. Artinya ini masukan untuk Jawa Timur, untuk penegak hukum. Operasi justisi ya bagusnya ya siang hari misalkan gitu, jangan pagi atau sore. Ini implikasinya bisa sampai ke sana. Ada komentar, pertanyaan atau jadi ini kurang lebih gambaran hasil eksperimen yang kita rancang dari mulai hari kedua ya. Kurang lebih nanti seperti ini untuk kasus menggunakan masker. Untuk kasus Bapak Ibu bisa jadi berbeda. Ada yang menggunakan online form seperti ini, atau mungkin kalau Ibu Anita kelompoknya kemarin bisa mengcapture data dari data 2 ya, entah itu CCTV atau jumlah air yang digunakan tiap hari. Itu berbeda. Nah nanti siang sebetulnya Bapak Ibu kami, ya ini tugas kami memang memberikan informasi selengkap-lengkapnya. Siang itu kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu lihat langsung bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka merecord datanya dan sebagainya. Dan sebetulnya kita punya banyak hal yang tidak kami sampaikan seutuhnya. Kenapa? Karena terlalu perintilan ya. Jadi dalam menyiapkan sosial eksperimen ini, dari perlengkapan, kemudian perizinan juga, kemudian terkait rekrutmen surveyor, itu hal-hal teknis yang tidak sempat kami sharing satu persatu karena terlalu banyak, dan rasa-rasanya saya punya kepercayaan Bapak Ibu bisa melakukan itu tanpa guidance yang jelas gitu, karena itu kan technical activity yang common sense lah. Ketika misalkan ke lapangan harus ada surat pengantar gitu ya. Kemudian masalah kita kasih bukan gaji stimulus lah atau itu untuk responden minimal berapa, harus sesuai dengan UMR misalkan gitu. Kemudian transportnya, kemudian ketika misalkan ada bahaya seperti apa, itu jadi pertimbangan juga. Juga kita kirim tim media untuk mereport, untuk dokumentasi juga. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa share hasilnya. Om Dim ada tambahan?
Tes 1 2 3. Nanti ya abis ini teman-teman kita makan siang sudah disiapkan gitu ya. Makan siang sudah disiapkan. Jadi makan siang bisa lebih awal. Terus juga karena tidak ada coffee break dan tidak ada makan malam dan teman-teman tidak perlu balik sini, dari pihak BPSDM terima kasih kepada Pak Aris dan Bu Endang gitu sudah menyiapkan mengganti dengan buah sama susu. Ya, nanti silakan dibawa dibekal gitu ya. Jangan ditinggalin gitu. Sayang. Terus selama di sana nanti ini ada bahan buat diskusi sebenarnya buat besok. Jadi besok kan kita akan refleksi ya. Kita refleksi mengenai apa yang Bapak amati. Terus barangkali Bapak Ibu punya pengalaman gitu ya, pengalaman dalam mengamati mungkin harusnya begini nih, kok surveyornya begini kok, dan sebagainya gitu ya. Nah, kami sediakan form gitu ya untuk kemudian Bapak Ibu isi gitu ya. Nanti seperti biasa Google Form gitu ya supaya lebih mudah untuk submitnya. Submitnya silakan lakukan hari ini gitu ya. Sesegera mungkin juga lebih baik gitu ya biar nggak lupa gitu ya. Kapanpun terserah, yang penting sore sudah masuk lah begitu gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa saja ini secara umum saja ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan diminta nama seperti biasa ya. Lalu nanti karena ada 6 lokasi ya, ada 6 lokasi, nanti silakan diklik Bapak Ibu lokasinya mana, jadi nanti di spreadsheet-nya saya bisa tahu siapa kemana begitu ya. Lalu juga ini berdasar pengamatan dari jauh, ya, apa saja yang Anda amati selama di lokasi. Ya, ini perlu diperhatikan juga. Selama Bapak Ibu observasi, observasilah dari jarak yang cukup jauh dari, jangan dekat ya. Nanti responden jadi nggak natural ya. Karena surveyor kita mencoba sebisa mungkin untuk natural, untuk seperti pengunjung pasar atau pengunjung taman pada umumnya. Jangan sampai keberadaan teman-teman nanti mengganggu proses naturalisasi tadi itu, ya kayak pemain bola aja naturalisasi ya. Itu ya. Jadi perhatikan itu baik-baik gitu ya. Kalau nanti ramai-ramai ya silakan, jangan satu berpencar. Jadi jangan mengumpul pada satu titik gitu ya. Mungkin ya seperti ini aja. Makanya tadi pagi kita mencoba memutuskan jangan pakai seragam yang terlalu mencolok gitu ya. Begitu. Oke. Berdasarkan pengamatan dari jauh, apa saja yang Anda amati selama di lokasi, ya. Lalu yang berikutnya, berdasar pengamatan dari jauh, apa yang dilakukan surveyor ketika mendekati responden? Ya, ini juga mungkin tadi kan Mas Luri sudah menjelaskan mengenai skripnya, gitu ya. Nah, ini juga Bapak Ibu mungkin bisa ikut mengobservasi begitu ya, apa yang sebenarnya dilakukan. Mungkin ikut mengaudit kali ya, atau mungkin ikut melihat, mengecek apakah memang sebenarnya surveyor yang kita taruh di sana itu melakukan sesuai dengan skrip gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu punya harapannya apa ketika Bapak Ibu bisa mengobservasi sampai ke level itu, barangkali Bapak Ibu punya ide, masukan, konsep atau apa begitu ya. Yang tentunya itu akan kita gunakan nanti di level scale up. Barangkali seperti itu. Gitu ya. Jadi open mind saja kita. Gitu ya. Tapi jangan kasih tahu ke surveyornya ya. Kamu harus begini jangan gitu ya. Jangan taruh di sini aja. Jangan diutak-atik surveyornya gitu ya, kasihan dia. Ngadepin responden aja udah bingung. Tambah masukan dari kita nanti makin bingung. Oke. Lalu juga berdasar pengamatan dari jauh, bagaimana responden menanggapi surveyor. Nah, ini juga surveyornya gimana, sekarang respondennya bagaimana gitu ya. Apakah dia, ya tadi seperti kalau sesuai dengan kuesionernya kan, apakah membuka, apakah setengah patuh, apakah menjadi tidak patuh gitu kan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa observe di situ, apa yang dilakukan sama mereka. Gitu ya. Berikutnya, apa hal yang Anda pelajari dari eksperimen ini? Ya, terkait konsep ide treatment atau eksekusi di lapangan. Konsep idenya tadi seperti yang Mas Luri sudah jelaskan, eksekusi di lapangannya ya nanti yang Bapak Ibu akan lihat. Gitu, ya. Supaya kita belajar juga. Ketika kita melihat sebenarnya sosial eksperimen harus mungkin Bapak Ibu baru pertama kali turun sekarang gitu ya.
Nah, ketika melihat langsung apa tuh kira-kira masukannya. Yang terakhir, berikan masukan Anda terkait eksperimen ini. Ya, yang dipelajari apa? Yang terakhir adalah masukan. Yang terakhir tentu saja silakan upload foto selfie dan upload di Google Form. Gitu ya. Jadi taruh selfie-nya jangan di WhatsApp group ya. Nanti takutnya nyebar kemana-mana nanti gitu ya. Jadi taruhnya di Google Form aja ya. Kalau Google Form insya Allah nggak kemana-mana. Taruhnya di Google Form aja gitu. Ya. Setelah selesai, ya. Setelah selesai. Jadi cari waktu di mana surveyor itu lagi nggak sama responden lah gitu. Bentar dong Mbak, bentar. Celik. Dari jauh juga bisa ya? Oke. Boleh, ya dari jauh juga bisa. Nah, iya benar. Antara Hapsari, Bungkul sama pasar ya, ada pasar Blauran kok, Keputaran ya. Antara 3 tempat itu aja ya. Ada lagi nggak selain itu? Oh, Prestasi ada juga ya. Prestasi, Apsari, Bungkul sama Keputaran. Paling banyak Bungkul kalau saya lihat tadi pagi. Ya, oke. Ya boleh seperti sarannya Mas Luri ya. Jadi nanti halo Bapak Ibu. Halo, hai. Ya, jadi nanti sesuaikan aja foto selfie-nya boleh dari jauh, tapi kelihatan ya. Maksudnya sosok surveyornya kelihatan. Soalnya kan dia akan pakai baju hitam ya. Semuanya akan pakai baju hitam dan ada tulisan logonya itu ya. Pakai masker. Kita bilang juga pakai APD juga, pakai face shield juga gitu ya. Itu sih. Ya, monggo Mbak Nita. Monggo, disesuaikan. Karena Bapak Ibu kan melakukan pengamatan dan mengisi ini sebenarnya. Kalau bayangan dari kami sih mungkin 15 menit cukup. 15 menit cukup. Enggak ada. Selama iya. Betul. Jangan jadi responden. Jangan juga jadi surveyor. Iya, betul. Iya. Iya. Yes, betul. Iya. Begitu. Iya. Kita iya. Apa lagi? Intervensinya kumulatif. Oh iya, enggak ini soalnya. Yang tadi aku lihat itu kan yang di kayak ada kotak-kotak tadi, itu berarti kan intervensinya kumulatif ya. Itu di satu waktu ya. Di waktu yang sama kan. Soalnya sempat diskusi sama Mas Dimas kemarin, punya aku itu yang disaranin Pak Luri itu kan treatmentnya di waktu yang berbeda. Intervensiku kumulatif, tapi kayak yang kemarin itu kan P1-nya itu poster, yang adjust treatment kedua itu dikasih footprint itu. Cuman kan beda waktunya. Kalau yang ini tadi dalam waktu yang sama kan. Oh iya. Makanya itu. Soalnya kemarin akhirnya dari sini terus ke Mas Pian juga. Ini baru nemu terakhir. Oh, ternyata waktunya. Gitu. Ya. Mudah. Muter. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum ini info dari lapangan, teman-teman surveyor sudah standby dari jam 12 ya. Jam 12-an lah. Gitu. Jadi saya sih semalam info ke mereka silakan jam 1 gitu ya, paling enggak sudah di lokasi, tapi ternyata mereka dari jam 12 sepertinya sudah ini. Jadi dari sesi kita sih sudah ya. Sudah, jadi nanti maling habis ini silakan kayaknya zuhur juga sudah masuk ya. Zuhur sudah, makanan sudah tersedia. Jika Iya, terus silakan mobilisasi sesuai dengan tujuan masing-masing dan dengan transportasi masing-masing, begitu ya. Karena dari kami pun juga nanti kami naik gokar juga soalnya, gitu untuk ke sana, gitu ya.
Monggo kalau misalnya memang ada kemarin ada yang nyolek ya, Mbak Aulia sama Bu Yeni ya, nggak salah ya. Kalau misalnya mau join kami nggak apa-apa, kami naik gokar gitu. Oh siap. Solve ya berarti ya. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Yes, silakan. 6, ya 6. Oh iya, kenapa? Oh, sebentar. Oh iya, satu lokasi satu surveyor. Ya, satu lokasi, ya benar. Posisi, nah itu nanti gini. Jadi sebenarnya kan tujuan kami nanya di grup itu supaya kami bisa kasih gambaran ke teman-teman surveyor, gitu kan. Ada berapa orang yang akan datang ke sana, gitu. Nanti mereka akan ngasih kasih kisi-kisi kali ya, bukan kisi-kisi apa? Clue gitu ya. Nanti akan berdiri di sini di jam sekian gitu. Itu sih paling. Terus nanti kami juga akan minta mereka untuk selfie di jam 12 itu, begitu mereka on board gitu ya. Mereka di lapangan selfie dan kami akan share ke Bapak Ibu juga supaya mudah untuk mengenali. Gitu. Itu sih paling yang akan kita ini. Nah, untuk pasar kemarin kesepakatannya memang tidak akan sampai masuk ke dalam. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ya jangan sampai masuk ke dalam terus belanja, jangan. Tujuannya itu, tapi nanti setelah 15 menit ya. Silakan di lingkaran luarnya aja karena kemarin kita briefingnya adalah di luar gitu ya, di luar gitu. Gitu. Yes. Boleh. Berarti artinya ini harus ada tambahan ya, tambahan informasi yang akan kita sediakan ya ke teman-teman peserta ya untuk ini. Di sebelah mana ya? Yang dekat bioskop atau yang dekat pasar Keputaran ya? Oke. Jadi ada 2 gedung terpisah ya Pak ya? Siap. Oke, siap. Kalau iya siap. Oke, Pak Rama, makasih inputnya, nanti kita akan coba minta sampai sedetail itu ya untuk Keputaran dan untuk yang lainnya juga. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Yes. Kalau yang P3K sama logo Pemprov itu mereka gimana? Kalau P3K dibawa P3 kotaknya itu gimana? Bentuk intervensi mereka ke mereka pegang begini. P3K nanyain. Iya. Kotak P3K yang buat upacara itu loh. Iya itu. Segini. Kotak P3K gini. Di sini. Logo Pemprov. Kaosnya ada logo Pemprov di sini. Gitu. Ratawati. Sebentar. Mungkin biar ada gambaran kaosnya seperti apa. Kelihatan ya? Nah. Ya, seperti ini. Ini kaos kumulatifnya. Jadi kalau pakai masker doang begini, kalau pakai masker plus atau gali kubur tanpa logo Pemprov, kalau pakai logo Pemprov ya tinggal ini. Ya, seperti itu. Pokoknya warnanya seperti ini, maksudnya biar teman-teman juga ada gambaran. Gitu ya. Untuk ininya. Oke. Silakan. Yang pemberlakuan 5 tadi untuk ditayangkan yang pakai masker, kemudian ada logo Pemprov, kemudian ada P3K tadi loh Mas. Oh iya. Tak tolong ditayangkan lagi, itu kan nanti perlu kita amati juga. Oh, apanya Bu? Oh iya. Ya. Oh. Oke. Ya tadi yang dijelasin sama Mas Luri berarti ya?
Gitu, dijelasin ulang gitu maksudnya Bu? Diingatkan lagi. Ibu kemana? Pasar Keputaran sama Taman Bungkul? Oh 2 ya? 1 aja? Pasar Taman Bungkul aja? Oke. Kalau di Taman Bungkul itu Bu, berarti sebentar. Taman Bungkul itu lokasi mana sih? Hari ini kan lokasi 2 ya, Bungkul ya? Ini ya? T1 kan? Bagus. Kalau yang Taman Bungkul Bu hari ini, biar Ibu nggak bingung nanti nyarinya, di satu lokasi itu hanya ada satu kaos, satu jenis kaos aja. Untuk Ibu, Taman Bungkul itu nanti pakai masker kaosnya. Nanti mungkin itu note saya buat catatan buat saya juga ya. Untuk per masing-masing taman atau pasar itu menggunakan kaosnya kaos apa? Atau ininya apa? Begitu ya. Sebenarnya sih udah ada sih. Nanti saya tulisin aja ya supaya jelas. Nanti Mas Luris tinggal tambahkan ya nanti ya. Ya ini menarik sih sebenarnya. Ini implikasi polisinya seperti apa, ya kan? Kalau ngomongin tadi yang seperti Mas Luris sudah sampaikan, pakai masker sama gali kubur, ya kan itu kan sebenarnya kan kita mencoba tidak membuat riak baru ya. Ya kan menggunakan campaign yang sekarang ini lalu mengetes apakah hal tersebut itu bisa cukup efektif atau tidak. Karena sampai sejauh ini kan belum ada pengukurannya. Gitu ya. Nah, logo di sini itu saya bahas mungkin secara holistik dulu aja kali ya Bu ya. Logonya ini representatif dari aparat, dari logo, dari pemerintah. Begitu ya. Pada implikasi polisinya seperti apa? Berarti nanti logonya ini adalah merepresentasi dari sosok yang menggunakan pakai maskernya itu, sosok yang menggunakan kaosnya itu, atau sosok yang memberikan campaign pakai maskernya itu. Bisa siapapun, bisa pegawai dinas terkait gitu kan, atau pegawai siapapun yang jadi representasi pemerintah dalam menggalakkan kampanye itu. Ya kan? Apakah dia cukup representatif atau tidak? Yang seperti tadi Mas Luri bilang, cukup representatif berarti sebenarnya logo Pemprov atau jangan-jangan logo bonek. Ya kan? Kita tidak pernah tahu. Atau tadi misalnya Pak Rama bilang masker rancu gitu ya. Mungkin itu yang lebih ini misalnya. Kita nggak pernah tahu. Ya, tapi masukan bagus Pak Rama. Tapi sekaligus merespon juga itu Pak. Jadi kita untuk tahap ini kita tidak ingin menciptakan riak baru, gitu. Riak yang udah ada sekarang aja. Terkait dengan yang P3K itu berarti terkait dengan figur seorang petugas kesehatan, gitu. Apakah dengan beratribut bertugas kesehatan itu cukup bisa memberikan dampak intervensi di sana? Gitu sih. Mas Luri mungkin mau menambahkan? Oh sudah cukup ya? Oke siap. Gitu sih. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Sedikit nambahin terkait pertanyaan Ibu tadi ya. Kemudian implikasinya apa gitu. Apakah nanti orang, misalkan kita ketahuan treatment 3, orang ayo pakai masker, gali kubur dan bawa P3K berhasil, kemudian semua petugas dibikin kayak gitu keliling gitu ya. Ya kan? Ya. Jadi inilah eksperimen Bu. Eksperimen itu kita desain untuk tahu istilah teknisnya pure effect dari masing-masing treatment yang kita lakukan. Apa yang dimaksud dengan pure effect itu adalah perubahan sedikit itu yang bisa kita ukur dampaknya terhadap perilaku.
Seperti tadi yang treatmentnya bawa kotak P3K, nanti kita bisa ukur bahwa betul gara-gara dia bawa kotak P3K lah yang menyebabkan perubahan perilaku. Artinya apa? Artinya nanti misalkan ketika mendesain suatu campaign, entah itu campaign dalam bentuk aktivitas real di lapangan atau dalam bentuk poster misalkan, ternyata atribut-atribut yang dihubungkan dengan kesehatan itu memiliki dampak real, begitu. Jadi implikasinya ke sana. Misalkan poster nanti ketika kita campaign terkait perilaku masker ya kita taruh misalkan ada suster pegang P3K, itu mungkin ya secara justifikasinya secara unconscious mereka akan berpikir oh ini kesehatan nih. Dia langsung secara otomatis berpikir bahwa oke, saya harus lebih berhati-hati, saya harus tetap menggunakan masker. Gitu. Ya, barusan saya menyundul lokasi observasi, silakan yang belum ya tolong dimasukkan. Aku barusan masukin Sofi tadi karena aku barusan nanya kan. Langsung aku masukin, Bu. Gitu ya, Taman Bungkul. Teman-temannya gimana? Belauran? Iya, sebentar. Belauran lagi jalan ini. Lagi jalan. Bapak mau ke sana? Pasar Belauran? Belauran ya? Oke. Iya. Sebenarnya tujuan kita bukan lebih kepada ini sih, lebih kepada melihat interaksinya ya. Bukan membanding-bandingkan treatmentnya sebenarnya. Gak masalah sih, gak masalah kok. Ya, monggo. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Silakan diri untuk menuju ke lokasi, gitu ya. Jangan lupa, formnya nanti saya share di grup ya, seperti biasa. Oh ya, Bapak Ibu nanya. Di Taman Apsari ya? Oh ya, bertiga ya? Boleh ini ya? Udah diisi belum itunya? Yang di grup? Di grup. Nah, Ranger Jatim. Gitu, nanti ditambahkan aja Bu, mohon maaf. Siap. Nah, gitu. Nggak apa-apa, bebas. Kita nggak membatasi kok. Tes. Siap. Udah? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu ya. Selamat turun lapangan ya. Kita ketemu besok ya jam 9 dengan cerita masing-masing. Ya, saya pengen dengar cerita Bapak Ibu besok. Sekaligus closing. Ya, kita besok akan closing pelatihan ini. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.